Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat YouTuber pemula ya, yang lagi berjuang mendapatkan subscribe ya teman-teman ya. Intinya gini teman-teman, saya juga pemula, jadi sama-sama pemula kita saling support, saling semangat kontennya, dan satunya apa? Video original teman-teman ya. Teman-teman yang sering saya upload itu kebanyakan video original. Nah, ini suara ada depan rumah, ada kebetulan ada jalan jadi lalu lalang motor ya kedengeran. Oke, jadi gitu teman-teman. Apa sih pentingnya konten original ya teman-teman ya? Sekarang gini, mungkin ada teman yang upload video orang yaitu kena ban ya, ban dari YouTube ya. Jadi videonya dihapus atau jadi ada pengaduan dari yang punya channel ini bahwa misalkan teman-teman ini upload video saya, nah terus ketahuan dari saya ya tanpa izin. Nah itu kan istilahnya merugikan sekali kan. Kecuali kalau izin, diizinkan nggak apa-apa dari yang punya awal channel. Ya makanya teman-teman harus hati-hati. Nah itu bisa kita laporkan ke pihak YouTube. Kalau nggak mau dihapus sendiri, bisa kita laporkan ke YouTube, channel teman-teman nggak aman ya. Bisa juga ditutup ya, karena itu namanya re-upload ya. Kita ngobrol santai aja ya. Kita ngobrol santai aja tentang bikin konten di YouTube ya. Karena YouTube ini pokoknya semua platform itu ketat teman-teman. Misalkan kita bikin channel YouTube itu original, tapi kita pakai musik orang itu kena juga teman-teman, karena kena hak cipta, copyright ya kalau nggak salah itu namanya ya. Jadi gini, kalau teman-teman punya musik sendiri nggak apa-apa, lebih bagus. Jadi nggak harus pakai musik orang, oke, musik sendiri lebih aman ya, ya. Jadi lebih aman, dan apa? Kedepannya itu aman akun kita kalau kita pakai video original, ya nggak? Walaupun kita ada masalah, yang penting gini teman. Kalau misalkan kayak saya nih, saya lagi bikin konten nih ya. Nah, ini misalkan ada musik, nah itu ya musik. Karena ini YouTube ini sensitif teman-teman ya, teman-teman dari jauh aja bisa kedengaran, apalagi yang dari deket ya. Makanya kita belajar bikin konten itu bukan asal konten ya, tapi kita perbaiki ya. Nah ini ada suara motor nih, kayaknya masih kedengaran juga ya, ada suara motor. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Jadi gitu teman-teman ya, bikin konten itu kita harus perhatikan. Misalkan kayak saya di dalam ruangan, tapi misalkan ada musik kita lagi nyetel TV atau nyetel radio, itu ada musik karena hak cipta, copyright. Nah itu teman-teman mendingan cari amannya aja. Mendingan nggak usah direkam dulu, bikinlah rekam yang agak sepi gitu ya. Kalau istilahnya nggak ada suara musik ya teman-teman ya. Jadi seperti itu teman sekalian, saya nyoba ini mic dari TNW 17 ya, kita coba suaranya bagus nggak, antara teman-teman dengerin aja ya. Ini dapat Bireless 2 ya, 2, terus ada apa nih namanya nih, pokoknya gitulah ya. Ya, ini saya baru pakai nyoba mic ini, mudah-mudahan suaranya jernih ya. Ya harga sesuai dengan sebanding dengan kualitasnya ya teman-teman. Jadi gitu teman-teman, kita bikin konten itu tidak harus yang tempat mewah, tapi tempat seadanya pun kita dari video ini kita bermanfaat buat orang-orang, ya enggak? Jadi gimana cara ngomong depan kamera seperti ini ya kan, cara branding diri kita sendiri biar pede, biar lancar, nggak belepotan ya kan. Saya berani sekarang karena melalui proses. Dulu lagi awal-awal juga sama, malu ya, ada penontonnya nggak, terus yang nonton siapa, jangan-jangan saudara, jangan-jangan teman, malu. Udah ilangin rasa malu teman-teman ya, rasa malu teman-teman tuh ilangin. Nah sekarang udah zamannya digital, udah zamannya media. Dulu mungkin kayak YouTube nggak terlalu diminatin banget, sekarang diminatin banget. Apalagi sekarang Facebook Pro ya. Dulu Facebook cuman posting, sekarang udah digaji. Kalau yang udah dimonet, satunya apa? Intinya kalau bikin channel, kalau udah dimonet, udah dapat gajian, ya itu berarti kita berhasil ya teman-teman ya. Bukan berhasil apa, kita itu karena melalui proses ya. Jadi
oh bener ini aplikasi ini dapat duit nggak kaleng-kaleng ya, apalagi sekarang Facebook Pro ya, karena orang mau terjun ke aplikasi ini ya udah bikin konten, bukan asal konten bikin video sekali dua kali langsung minta gajian, kan nggak mungkin teman-teman ya. Semua juga melalui proses ya. Saya bisa seperti ini juga melalui proses, 1 hari 2 hari, seminggu, sebulan, 5 bulan, sampai 1 tahun ya. Karena apa? Semua nggak ada yang instan, jadi semua nggak ada yang instan ya. Semua nggak ada yang instan, semua melalui proses ya. Apalagi teman-teman YouTuber pemula, tetap semangat kontennya, jangan tergiur untuk membeli subscribe ya teman-teman ya. Jangan tergiur membeli subscribe. Kita dapat subscribe itu yang original, yang organik, maksudnya yang nggak tanpa paksaan. Nah, kalau beli kan paksaan teman-teman ya nggak. Jadi mau beli berapapun bisa, jangan tergiur. Kita ikutin prosesnya aja ya. Prosesnya seperti ini ya nggak, kita tahap demi tahap kita belajar, kita sambil belajar konten itu, kita sambil belajar ngomong depan kamera seperti ini, ngomong yang nggak terlalu belibet, ngomong yang nggak terlalu cepat, ngomong yang nggak terlalu pelan. Jadi si audien ini, misalkan teman ini kan lawan bicara ngomong saya, jadi bisa memahami omongan saya. Jadi sama aja kita ngobrol santai aja ya. Jadi nggak usah diambil pusing-pusing, nggak usah diambil yang ribet-ribet ya teman-teman ya. Jadi konten itu apa adanya aja teman-teman ya. Sekali lagi apa adanya aja ya. Kadang gini loh, kadang saya juga lihat video orang yang maaf kata ya, yang biasa-biasa aja tapi view-nya kok bisa tinggi, bisa meledak. Nah sedangkan kita yang editing udah gimana sih caranya konten bikin video, kadang kita atur dulu tempatnya yang sepi ya, terus kita edit dengan aplikasi ini, aplikasi CapCut, aplikasi InShot ya kan, itu kan download dulu ya kan, kalau nggak di download kan nggak bisa. Nah terus edit bisa 1 jam, gagal lagi, bikin lagi bisa 1 jam 2 jam. Nah giliran di upload penontonnya sedikit, bahkan nggak ada penontonnya. Kayak saya video kemarin itu nggak tahu ada penontonnya apa nggak, belum saya lihat. Tapi walaupun ada penontonnya banyak, saya nggak berbangga diri. Saya nggak merasa wah penontonnya banyak ini, enggak. Tetap saya harus evaluasi konten ya. Jadi tetap saya harus evaluasi konten, dan jangan sombong teman-teman. Misalkan teman-teman satu video meledak bisa 1.000, 2.000, 5.000, nah itu jangan sombong. Karena bikin video, konten itu misteri teman-teman. Kadang upload ini rame, besok lagi upload itu nggak rame ya. Tetap kita harus konsisten, dan satunya apa? Tetap harus semangat. Satunya semangat. Itu yang melawan musuh konten yang musuh terberat konten kreator itu adalah rasa malas ya. Ya. Sebagus-bagus apa kamu konten, kalau kamu rasa malas itu tiba, waduh, gitu bener-bener nggak konten kreator affiliate ya, TikTok affiliate, nggak YouTube seperti ini. Nah terus konten-konten yang lain ya kan, kalau udah datang rasa malesnya, aduh itu bener-bener. Karena apa? Jadi melawan rasa males kamu ini, apa tujuannya kamu konten tuh apa? Tujuannya kamu ngonten ke depan tuh apa, ya nggak? Emang awal-awal ini kamu nggak mikirin cuan, tapi ke depannya kan kamu mikirin cuan, ya nggak? Kamu ke depannya mikirin cuan, ya nggak? 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu teman-teman nggak mikirin cuan, tapi ketika video teman-teman meledak nih ya, meledak, kata kasarnya sekarang tuh FYP. Nah otomatis teman kan, dapat duit dong, ya kan? Ujung-ujungnya kan pasti duit. Ya nggak usah munafik deh. Kita di konten YouTube, kita di konten Facebook Pro, kita di TikTok, tujuannya apa? Duit. Tapi kita kembali lagi ke diri kita. Konten teman-teman itu berkualitas apa enggak? Bermanfaat apa enggak? Mengedukasi ke teman-teman apa enggak? Contohnya edukasi ya apa? Penyampaiannya, cara ngomong depan kamera, atau menjelaskan produk, misalkan produk ini, nah kan bermanfaat buat teman-teman. Ini belinya di mana? Ininya di mana ya kan? Apa manfaatnya minum kopi seperti ini ya? Ngopi dulu teman-teman. Bismillah. Nah itu ya. Jadi seperti itu teman-teman.
Semua orang terjun di Facebook Pro, mau terjun di TikTok, maupun terjun di YouTube, itu tujuannya semuanya tuh duit, ya nggak? Karena semuanya bisnis, teman-teman ya. Semuanya bisnis. Nah, semuanya bisnis. Pasti di setiap platform itu ada yang buat promosi biar naik nih kontennya. Otomatis kan cari cuan. Di YouTube itu cari cuan dari kita. Nah, kita bakal menghasilkan dari cuan dari YouTube. Nah, kita kembali lagi. Ada silsilahnya timbal balik. Ya, lu butuh, ya bayar dulu, ya kan? Nanti lu dapat cuan dari saya. Nah, promosiin videonya kita biar naik, biar ngeliat yang banyak orang ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Terjun di YouTube ini, semua itu demi cuan. Ya, nggak mungkin teman-teman upload 1 tahun, 2 tahun, kalau videonya meledak didiemin aja. Pasti gimana caranya mencairkan dari YouTube, cara mencairkan uang dari Facebook Pro. Lumayan nih menghasilkan uang, ya. Jadi kembali lagi kita ke diri kita sendiri, evaluasi konten, dan terus gimana cara mengonten depan kamera, pokoknya cara ngonten di YouTube, cara ngonten di TikTok, cara ngonten di Facebook Pro itu seperti apa ya. Kembali dalam diri kita sendiri. Kita belajar dulu ya. Jangan teman-teman ngonten baru 1 bulan. Bikin video 10 udah minta gajian. Kok saya belum gajian ya Mas Santo? Saya udah ngonten 1 bulan. Yang ngonten 5 bulan aja kadang videonya udah ratusan, belum gaji, belum istilahnya di monet. Kamu yang ngonten baru 1 bulan, video dilihat baru 3, baru 4, minta gajian, ya nggak? Semua tuh melalui proses ya teman-teman ya, semua melalui proses, nggak semudah gitu. Kita mikirin ide konten dulu awalnya ya. Emang nggak munafik, semua orang mikirin terjun bikin konten bisa menghasilkan duit. Tapi kan nggak semudahnya gitu. Yang udah gajian puluhan juta, ratusan juta, itu awalnya juga seperti pemula kayak saya. Kayak teman-teman ini lagi mulai berjuang mendapatkan 10 subscribe, berjuang mendapatkan 20 subscribe. Itu bener-bener ya teman-teman ya. Kita itu dibikin kreatif. Kita dibikin kreatif sama YouTuber, sama TikTok, sama di Facebook Pro ya. Jadi gitu. Jadi kita itu harus dibikin benar-benar kreatif ya. Dibikin kreatif benar-benar sangat simpel banget ya teman-teman ya. Aplikasi sekarang ya udah ada editingnya, udah semua orang bisa berkonten, nggak kayak dulu ya. Nggak kayak dulu cuman plafonnya mungkin yang bermain Facebook cuman update doang, istilahnya cuman buat ngabadi, nyimpen memori video. Sekarang apa? Video teman-teman dibayar, kalau video teman-teman FYP, penontonnya banyak, meledak, nah terus di video TikTok juga sama, video di YouTube juga sama, yaitu sekarang udah simple banget konten-konten kreator ya. Tentunya teman-teman itu menghindari rasa males ya seperti itu. Kita harus, tujuannya teman-teman itu apa? Membantu ekonomi keluarga ya. Tujuannya kan gitu teman-teman ya. Terjun di YouTube menghasilkan cuan kan, otomatis bisa membantu ekonomi keluarga, membantu orang tua, membantu adik-adiknya sekolah ya kan. Kalau menghasilkan uang ya kan, tujuannya ke situ dulu, ke lingkungan kita dulu, nggak usah muluk-muluk mau beli ini, beli itu. Tujuannya gitu. Kalau teman ada lebih, upgrade handphone, upgrade alat-alat apa ya kan, sesuai dengan hasilnya teman-teman ya. Jadi gitu, nggak usah teman-teman ribet-ribet. Teman-teman bikin video itu, yang penting jangan melanggar komunitas YouTube, jangan melanggar komunitas Facebook, jangan melanggar komunitas TikTok, jangan ngikutin tren yang lagi ini lagi meledak nih, ini pakai musik ini, jangan teman-teman ya. Percuma teman-teman, akun teman-teman bakal nggak sehat ke depannya ya. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi gitu teman-teman ya, jangan melanggar komunitas Facebook atau melanggar komunitas di YouTube atau melanggar komunitas di TikTok ya. Bikin video seoriginal mungkin. Coba lihat teman-teman, kadang ada video yang original kena PL, kena pelanggaran. Itu karena apa? Mungkin video itu diselipin musik-musik yang berhak.
berhak cipta ya. Makanya teman-teman hati-hati. Bikin video itu apa adanya aja. Gak apa-apa video teman-teman awal mula sepi ya. Awal mula sepi dengan tanpa musik ya. Kalau teman-teman punya musik sendiri nggak apa-apa, lebih bagus ya. Menurut saya kalau teman-teman punya musik sendiri, punya teman sendiri, punya hak cipta teman sendiri, itu nggak apa-apa, lebih bagus daripada video teman udah editing, udah bagus-bagus ya editingnya, istilahnya udah editing memakan waktu berjam-jam ya. Teman-teman mungkin YouTuber pemula juga merasakan ya, editing nggak cukup 1 jam, kadang bisa 2 jam ya. Jadi video yang original kalau diselipin dengan musik-musik yang berhak cipta itu juga bakal kena PL teman-teman. Suatu saat bisa kena ya. Hari ini kamu upload 1 bulan nggak kena. Ntar kalau video kamu meledak nih, misalkan penontonnya 5.000, dicari tuh video yang ada musik-musik tempel-tempel di durasi berapa menit, durasi berapa. Karena saya udah pernah ngalamin ya kan. Video 1 bulan nggak apa-apa, tapi kesini saya cek. Nah, makanya teman-teman harus punya download ya, kalau teman-teman YouTuber pemula, download YouTube Studio itu biar ketahuan bahwa video itu kita itu kena hak cipta apa enggak, di menit berapa kita kena hak cipta ya. Ada durasi 18 menit, di menit ke-5, di menit ke-8, di menit ke-10, cek aja itu berapa detik itu ada musik yang kena hak cipta. Nah, itu kelebihannya di YouTube Studio itu buat ngecek ya, buat ngecek apa ya video-video itu kena hak cipta apa enggak ya. Sekali lagi tetap semangat nge-YouTube-nya, tapi juga semangat bikin videonya. Jangan cuma semangat doang tapi nggak bikin video, percuma teman-teman ya, sia-sia kamu ya kan. Kita udah terlanjur terjun ke YouTube 1 tahun, udah terusin aja teman-teman ya. Jangan nge-YouTube baru 1 bulan bikin video 2, 3, 4 minta gajian. Mana ada sekarang, semua butuh proses. Bikin Indomie aja proses dulu, masak air dulu ya, nggak langsung jadi ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalau bermanfaat ya share sebanyak-banyaknya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.